Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Abdul Tahir. NIM saya yaitu 8114211047 dari kelas 3C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit tuberkulosis. Penyakit tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan bronkus. TBC paru tergolong penyakit airborne infection yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui udara pernafasan ke dalam paru-paru. Kemudian kuman menyebar dari paru-paru ke bagian tubuh melalui sistem peredaran darah, sistem saluran limf, melalui bronkus atau penyebaran langsung ke bagian tubuh lainnya. Nah, di sini saya akan membahas tentang etiologi tuberkulosis. TB paru merupakan penyakit yang disebabkan oleh Bacil TBC atau Mycobacterium tuberculosis humanis. Mycobacterium tuberculosis merupakan jenis kuman berbentuk batang berukuran sangat kecil dengan panjang 1-4 cm dan tebal 0,3 sampai dengan 0,6. Sebagian besar komponen Mycobacterium tuberculosis adalah berupa lemak atau lipid yang menyebabkan kuman mampu bertahan terhadap asam serta zat kimia dan faktor fisik. Patogenesis tuberkulosis. Yang pertama yaitu TBC primer. TBC primer adalah apa yang terjadi pada seseorang yang belum pernah kemasukan Bacil TBC. Walaupun segera difagositosis oleh makrofag, Bacil TBC tidak akan mati. Dengan demikian, Bacil TBC ini lalu dapat berkembang baik secara leluasa dalam 2 minggu pertama di alveolus paru, dengan kecepatan 1 Bacil menjadi 2 hasil setiap 20 jam. Sehingga pada infeksi oleh 1 hasil saja, setelah 2 minggu akan menjadi 100.000 hasil. Yang kedua yaitu TBC sekunder. TBC sekunder yaitu tidak selalu penyakitnya akan berkelanjutan terus secara progresif dan berakhir dengan kematian. Hal ini terutama ditentukan oleh efektivitas sistem imunitas seluler di satu pihak dan jumlah serta virulensi Bacil TBC di pihak lain. Walaupun sudah sampai timbul TBC selama masih minimal, masih ada kemungkinan bagi tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu membahas tentang penularan tuberkulosis. Yang pertama, dahak. Yang kedua yaitu pasien TBC dengan TBA negatif. Yang ketiga yaitu infeksi apabila menghirup udara yang mengandung percik dahak. Yang keempat, pada waktu bersin atau batuk, pasien menyebarkan kuman dalam bentuk percikan dahak. Sekali batuk dapat menghasilkan sekitar 3.000 percikan. Selanjutnya yaitu gejala tuberkulosis. Gejala tuberkulosis terbagi menjadi gejala sistematik umum dan khusus. Secara umum, yang pertama yaitu batuk selama lebih dari 3 minggu, demam tidak terlalu tinggi yang berlangsung lama, penurunan nafsu makan, perasaan enak. Sedangkan gejala sistematik khusus yaitu terjadi sumbatan bronkus akibat penekanan kelenjar getah bening. Yang kedua yaitu cairan di rongga pleura dapat disertai dengan keluhan sakit dada. Dan yang ketiga yaitu infeksi tulang yang pada suatu saat dapat membentuk saluran keluar nanah.
Selanjutnya yaitu membahas tentang pengobatan tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis harus dilakukan dengan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, obat harus diberikan dalam bentuk kombinasi beberapa jenis obat. Jumlah cukup dan dosis yang tepat sesuai dengan kategori pengobatan. Yang kedua, untuk menjamin kepatuhan pasien menelan obat dilakukan dengan pengawasan langsung. Yang ketiga yaitu pengobatan TBC diberikan dalam 2 tahap, yaitu tahap intensif dan lanjutan. Baik, hanya itu pemaparan materi tentang tuberkulosis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.